lagi sakaratul maut ya, nafas terhenti, terengal-engal, ngali sidin sudah bihinak. Otomatis kan kita akan merenungkan pasti suatu saat gilirannya kita pun akan seperti itu. Maka tatkala ada orang yang sakit terlebih misalnya saat sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk melihatnya. Kenapa? Agar kita lebih ingat kepada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di majelis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala duduk bersama dalam rangka mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan mulia yang paling afdal, yaitu bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kita masih membahas hadis yang pertama, yaitu tentang hak sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun, qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Yang keempat, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah. Yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan 6 hak ya antar muslim. Maka yang pertama yaitu jika kita bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mengucapkan salam adalah termasuk salah satu amalan yang sangat mulia, bahkan menjadi sarana untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan saling mengucapkan salam, maka akan menumbuhkan rasa cinta antara sesama muslim, dan kita tidak akan masuk surga kecuali antar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Maka ini adalah syarat mutlak dari masuk surga, yaitu harus beriman. Maka seseorang itu bagaimanapun dia baiknya kepada makhluk, kepada manusia, kalau dia tidak berbuat baik kepada Allah, dalam artian dia tidak beriman, maka kebaikan dia kepada makhluk tidak berarti, karena dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang dengan melakukannya kalian akan saling mencintai? Maka Rasul mengatakan, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka ini adalah hal
yang paling mudah yang kita lakukan agar menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslim, yaitu dengan mengucapkan salam. Kemudian ini kita ringkas saja. Hak yang kedua, ya, Rasul mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Namun jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi itu adalah undangan walimahan pernikahan. Undangan walimahan pernikahan. Kenapa demikian? Karena walimahan pernikahan ketika kita diundang dan tidak memenuhi, maka ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita diundang walimahan pernikahan, kemudian kita tidak hadir tanpa ada uzur, maka Nabi mengatakan faqad asallaha wa rasulah. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimahan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kalau dia tidak memenuhi maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun undangan-undangan yang lain, maka Rasul tidak mengatakan demikian. Rasul tidak mengatakan undangan akikah misalnya. Dia tidak memenuhi maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul tidak katakan demikian. Yang Rasul katakan cuma walimahan pernikahan. Maka ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan untuk dipenuhi adalah walimahan pernikahan. Maka selainnya adalah hukumnya sunnah. Kayak akikahan tadi dan seterusnya. Namun walaupun demikian, kita diundang dengan berbagai macam undangan, maka sepantasnya lah kita untuk memenuhi undangan tersebut. Kenapa demikian? Agar membahagiakan orang yang mengundang, sekalipun hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita sebutkan kembali syarat-syarat dari wajibnya kita memenuhi undangan walimahan pernikahan. Ada syaratnya, ya, sehingga kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak wajib lagi kita memenuhi undangan walimahan tersebut. Syarat yang pertama yang wajib, ya, sehingga kita wajib memenuhi walimahan pernikahan adalah yang mengundang adalah orang muslim. Kan ini bercerita tentang hakul muslim, alal muslim. Maka yang mengundang adalah orang muslim. Kalau orang kafir yang mengundang maka tidak wajib. Kemudian yang kedua, yang mengundang, ya, adalah tidak orang yang sedang tidak diboikot. Ya, diboikot itu istilahnya adalah al-hajar, yaitu seseorang yang diputuskan bahwa dia tidak kita ajak bicara, ya. Kalau dia misalnya mengucapkan salam tidak kita jawab karena dia memiliki penyimpangan yang besar misalnya. Lalu kita berikan efek jera, ya, dengan tidak mengobrol kepadanya. Itu namanya diboikot. Maka orang yang mengundang ini tidak sedang diboikot. Kalau dia sedang diboikot, diputuskan oleh pemerintah misalnya atau ulul amri misalnya bahwa orang ini diboikot karena memiliki penyimpangan yang besar, kita tidak ngobrol dengannya, kalau mengucapkan salam kita tidak jawab, ya, sebagai bentuk perbuatan yang besar berupa penyimpangan yang terjadi kepada orang tersebut. Maka syarat yang kedua adalah yang mengundang bukan orang yang sedang diboikot. Kemudian syarat yang ketiga, undangannya bersifat khusus. Undangannya bersifat khusus. Kalau undangannya umum, misal mengundang pian satu undangan untuk seluruh jamaah Masjid Imam Syafi'i. Ini kan umum, ya, bukan khusus. Maka ketika umum tidak wajib. Kalau seandainya WA pribadi pian, nelpon pribadi kepada pian, ulun mengundang pian, ini kan khusus. Maka hukumnya adalah wajib. Kemudian syarat yang keempat, undangannya pada hari pertama walimahan. Undangannya adalah hari pertama walimahan. Misal ada sebuah adat, ya, di kampung bahwa acara walimahan ini 3 hari misalnya. Acara walimahannya tiga hari. Lalu yang mengundang misal membagi 3 hari ini. Hari pertama untuk keluarga misalnya. Hari kedua untuk kawan-kawan misalnya. Hari ketiga untuk umum. Nah, pian yang diundang hari yang kedua untuk teman-teman. Maka ini tidak wajib. Karena pian tidak diundang di hari yang pertama. Maka tidak wajib misalnya kalau pian diundang di hari yang kedua. Yang wajib adalah hari yang pertama. Kemudian syarat yang kelima adalah tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Contoh yang memberatkan, jaraknya jauh.
harus safar dulu pian. Nah, ke Amuntai kah misalnya, ke Tanjung kah misalnya. Sedangkan pian bisi sepeda aja misalnya, kada mungkin bang pian goes ke sana kayak itu nah. Maka ketika memberatkan, maka tidak wajib. Atau misalnya mengeluarkan biaya yang besar ke Samarinda misalnya, ke Jakarta situ misalnya, ketika itu memberatkan dan mengeluarkan biaya besar, maka tidak wajib. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Ini kayaknya jarang Bang. Hampir ada kemungkaran di acara walimahan. Entah musiknya, ya, ikhtilatnya, ya, dan seterusnya. Ketika ada kemungkaran, maka tidak wajib. Namun kalau seandainya kemungkarannya sangat besar, seperti yang dihidangkan minumannya minuman keras. Nah, maka ini bukan hanya sekedar tidak wajib, pian haram menghadiri. Ada acara judinya misalnya dan macam-macam. Ini kemungkarannya besar benar. Maka atau hidangannya ada babi misalnya. Maka ini pian haram untuk menghadiri. Khawatir pian malah terjerumus ke dalam praktek yang diharamkan tersebut. Ya. Maka ada 6 tadi syarat dari wajibnya memenuhi undangan walimahan pernikahan. Kemudian hak yang ketiga adalah wa idzas tansohaka fansohhu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dan ketika ada orang yang minta nasihat kepada kita, maka hukumnya adalah wajib ain. Ya, pian wajib untuk memberikan nasihat. Dan jangan sampai kita malah minder. Ulun lain ulama, lain ustadz, jangan. Ketika ada orang yang minta nasihat kepada pian, berarti inya itu percaya loh pian bisa memberikan nasihat. Maka sampaikanlah nasihat sebisa pian yang pian bisa berikan. Maka jangan sampai pian alihkan kepada yang lain. Karena pian yang diminta. Sedangkan Rasul mengatakan, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Rasul di sini menyuruh. Maka hukumnya adalah wajib. Kalau kita diminta nasihat, siapapun kita, ya, maka jangan kita menunjuk ke orang, jangan mengarahkan ke ustadz, maka pian harus memberikan nasihat semampu pian. Misal tadi kawan bisa anak bebinian, lalu orang-orang melamar datang, kemudian kawan pian ini minta pendapat kepada pian, siapa sih fulan itu yang datang melamar, fulan minta nasihat kepada pian, orangnya bagaimana, maka pian harus sampaikan. Kemudian hak yang keempat, Rasul mengatakan, wa idza a'tasa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin, ya, wahin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamakallah. Kenapa ketika kita bersin disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin adalah termasuk nikmat, termasuk bagian dari nikmat, ya, yang mana mengeluarkan virus atau racun lah dalam tubuh ketika kita bersin. Maka ketika seseorang bersin itu adalah nikmat, maka disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka hal yang sederhana ini saja kita diperintahkan untuk memuji Allah ketika bersin, maka terlebih hal yang lebih besar daripada ini. Ya. Pian punya kekayaan, punya jabatan, fisik yang kuat, sehat dan macam-macam, maka harus lebih disyukuri. Hal yang biasa seperti ini saja, ternyata kita diperintahkan untuk memuji Allah, dan bagi yang mendengar maka dia mengucapkan yarhamukallah. Jadi ulun yang bersin alhamdulillah jarulun. Lalu yang mendengar maka dia harus mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia bersin wahin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak jawab apa? Yarhamukallah. Tapi boleh enggak kita memadahi sidin? Ucapkan bang alhamdulillah, maka hukumnya boleh. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf lah sebagai bentuk kita menyuruh kepada kebaikan. Misal anak kita kan kada paham lagi. Umur 7 tahun, 8 tahun, bersinnya senyaring-nyaringnya pulang. Dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita katakan, biasakan nak kalau wahin bersin ucapkanlah alhamdulillah. Karena orang yang bersin itu dia mengeluarkan penyakit, virus itu adalah nikmat. Maka pian harus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian adabnya ada 2 ketika orang bersin. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika bersin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluarkan suara yang keras. Nah, tidak mengeluarkan suara yang keras artinya tidak dibebaskan selepas-lepasnya pian wahin jar pian.
takajud kawan nang dihiga. Maka itu adabnya adalah tidak berusaha untuk tidak sekeras-kerasnya. Adab yang kedua, mulut ditutup. Mulut ditutup. Apalagi pas musim corona kemarin, no, ya pian kedua ini barak pian. Padahal wahin aja kayak itu. Maka apa namanya? Ditutup. Rasul mencontohkan beliau pernah menutup dengan tangan, ya, atau dengan baju. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani, kata sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhah biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Kata sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan bajunya. Sehingga kada menyambur kemana-mana kayak itu. Nah. Dan suaranya pun tidak terlalu nyaring akhirnya. Dan beliau merendahkan suaranya. Maka ditutup dengan tangan atau baju dan tidak mengeluarkan suara dengan sekeras-kerasnya. Kemudian adab orang yang mendengar. Maka dia mengucapkan yarhamukallah. Ini memang para ulama berbeda pendapat ya. Ketika kita yang mendengar orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, apakah hukum mengucapkan yarhamukallah? Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain, wajib ain per individu ketika dia mendengar orang yang mengatakan alhamdulillah dia bersin alhamdulillah, maka wajib kita mengucapkan yarhamukallah. Ada juga di antara ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ulun bersin, alhamdulillah jar ulun. Yang menjawab cuma satu orang di depan misalnya, padahal yang mendengarkan banyak. Yarhamukallah jarinya. Maka menggugurkan kewajiban yang lain. Ada juga yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Namun terlepas dari perbedaan para ulama tentang status mengucapkan yarhamukallah ini, maka sepantasnya lah sebagai hak sesama muslim ketika yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Dan ini adalah doa. Nah, alhamdulillah jarnya. Lalu jar kita yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu karena engkau sudah bersyukur kepada Allah ketika bersin. Nah, orang yang bersin tadi mendengar kawannya mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin ini disunnahkan mengucapkan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini kan berarti saling mendoakan. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki urusanmu. Maka ini saling mendoakan. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita saling mendoakan kepada sesama muslim. Bukankah mengucapkan salam juga adalah mendoakan? Nah, dan mendoakannya umum kan, assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, itu kalimatnya umum. Selamat dari penyakit, selamat dari keburukan, bahkan bisa maknanya adalah selamat dari perbuatan maksiat dan seterusnya. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini adalah contoh-contoh doa yang kita ucapkan ketika bertemu dengan sesama muslim. Kemudian ada permasalahan ketika seseorang bersin, ya, seseorang bersin, kemudian pian berada jauh, ya, pian berada jauh. Ada orang yang bersin, alhamdulillah jarnya. Pian kada mendengar jauh di ujung. Tetapi pian mendengar orang yang di dekat pian mengatakan yarhamukallah. Berarti inya mendengar, sedangkan pian tidak. Maka ketika pian mendengar kawan pian mengucapkan yarhamukallah, berarti ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka pian tetap disunnahkan untuk mengucapkan apa? Yarhamukallah, sekalipun pian tidak langsung mendengar orang mengucapkan alhamdulillah, tetapi lewat perantara kawan tadi yang dia mendengar, pian mendengar inya mengucapkan yarhamukallah, maka pian ucapkan juga yarhamukallah. Kemudian hak yang kelima, Rasul mengatakan wa idza marida fa'uduhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Jika dia sakit maka menjenguklah. Dan menjenguk orang yang sakit ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang kafir pun Nabi jenguk, ya. Yang Nabi harapkan keislamannya, seperti Abu Thalib, paman beliau sendiri. Ketika pamannya ini sakit, yang mengantarkan kepada kematiannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Untuk apa? Ada maslahat. Beliau ingin mengislamkan pamannya. Namun takdir Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain. Pamannya Abu Thalib
sampai meninggal dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum dari menjenguk ya saudara muslim yang sakit adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika seseorang itu datang, maka dia sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Kalau seandainya fardu ain repot ya, repot benar kalau seandainya wajib per individu. Ulun garing misalnya, maka pian bergantian melangnya ulun. Apabila ulun istirahatnya. Ketika seandainya hukumnya adalah fardu ain, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi ini adalah termasuk hak yang utama dan juga yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk perhatian beliau kepada para sahabatnya. Beliau suka apa? Menjenguk orang yang sakit. Bahkan budak yang sakit beliau jenguk. Anak kecil pun ada yang sakit beliau jenguk. Itu menunjukkan bahwa kita perhatian kepada orang yang sakit. Kemudian hak yang keberapa? Yang ke-6 ya. Kita bahas ini, ulun belum membahas tentang hak yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah dia. Seorang tabi'in ya yang bernama Sulaiman bin Mahran al-A'mash, ini beliau menyebutkan tentang kebiasaan para ulama atau para sahabat ya. Beliau mengatakan, "Kunna naq'udu fil majlis fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin sa'alna anhu fa in kana maridan udnahu." Kata tabi'in ini, kami duduk di majlis. Jika kami kehilangan seseorang selama 3 hari, kan biasanya kita sholat berjamaah. Kan ketahuan nih kawan di mana kereda sehari, 2 hari, 3 hari. Kami duduk di majlis. Jika kami kehilangan seseorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentang orang tersebut. Kawan tadi ketika 3 hari tidak ada di majlis. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Makanya ini diantara faidah sholat berjamaah. Kita akan tahu kawan yang ada uzur atau tidak ada uzur. Atau kawan yang sakit atau tidak sakit. Ketika kita terbiasa sholat berjamaah setiap hari bertemu dengan kawan minimal 5 kali dalam sehari di masjid. Kan ketahuan nih mana kawan kereda sehari 2 hari. Maka di antara kebiasaan ulama zaman dulu adalah mereka bertanya kemana si fulan. 2 hari kereda di masjid, 3 hari kereda. Ditanyakan kalau seandainya sakit maka dijenguk. Nah, berarti kan ini menunjukkan apa? Perhatian kita kepada si kawan yang tidak ke masjid tadi karena faktor uzur atau sakit. Kemudian para ulama menjelaskan ya bahwa menjenguk orang yang sakit ini ada memiliki faidah, ada memiliki keutamaan atau manfaat. Jadi kalau kita misalnya menjenguk orang yang sakit, maka ada beberapa manfaat yang kita bisa ambil. Manfaat yang pertama tentu orang yang menjenguk orang yang sakit adalah di dalamnya terdapat pahala yang besar. Terdapat pahala yang besar. Dikatakan sebagai hak sesama muslim. Maka terlebih seperti bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah ya, itu berbeda dengan ibadah sholat. Ya. Kalau pian sholat, ketika sholat bisa kada pian menjenguk orang yang sakit? Karena apa ya? Karena pian sholat. Tapi ketika pian berpuasa, pian bisa beribadah dengan ibadah yang bermacam-macam. Puasa sambil menjenguk. Nah, puasa sambil bersedekah. Puasa sambil mendengarkan kajian. Kalau pian sholat, maka fokus hanya sholat. Kata kawa pian sholat sambil mengunjungi kawanang garing, kata kawa. Maka puasa ini adalah ibadah yang istimewa di antara ibadah-ibadah yang lain. Karena tatkala pian berpuasa, pian bisa menyertai ibadah-ibadah yang lain. Kayak menjenguk orang yang sakit, baca Quran, mendengarkan kajian, bersedekah, ya, membantu orang macam-macam. Tapi kalau pian sholat, hanya ibadah sholat tersebut. Ini bedanya antara dengan ibadah yang lain. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini, ternyata ada keluarga nang garing. Maka yang terlebih yang garing adalah keluarga. Maka sebagai bentuk silaturahim, perhatian khusus kepada keluarga ini, maka kita menjenguk si sidin. Maka di dalamnya terdapat pahala yang besar. Manfaat yang kedua, bagi orang yang menjenguk orang yang sakit adalah akhirnya yang menjenguk ini inya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada si sakit tadi berupa kesehatan. Nah, makanya kan
Kapan kita sangat bersyukur terhadap kesehatan? Kalau kita tahu ada orang yang sakit ternyata kita sehat. Makanya kan nikmat sehat ini termasuk nikmat yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh manusia. Kadang kadang kita merasa bahwa sehat itu adalah nikmat. Ya, ketika kita sehat ya macam-macam. Nah, terasa sekali nikmat ini begitu besar, ya kita ingat kalau kita tahu ternyata ada orang yang sakit. Ya. Kada kau berjalan misalnya, kada kau buka. Sidin kau berjalan tapi kada kau buka. Biar masih kau buka keliling lapangan 5 kali, mas subhanallah. Itu ada nikmat yang luar biasa. Belum lagi pian kau berkendaraan, kau bersepeda, ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering menjenguk orang yang sakit, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat sehat. Makanya para ulama itu menganjurkan untuk menjenguk orang yang sakit saat dia sakaratul maut. Saat dia apa? Sakaratul maut. Itu bukan hanya kita mengingat nikmat sehat, tetapi mengingatkan kita kepada kematian dan alam akhirat. Nah, jadi kalau ada orang yang garing parah ya, yang divonis dokter ini kayaknya kada lama bang, ya. Maka itu kita malah disunnahkan untuk menghadiri atau menjenguk orang yang sakit tadi, terlebih saat sakaratul maut. Pasti kita ingat mati baik ketika ada orang yang mati di hadapan kita. Abah kita kah, mama kita kah, kawan kita kah, sidin meninggal dunia misalnya. Lagi sakaratul maut ya, nafas terhenti, terengal-engal, ngali sidin sudah bihinak. Otomatis kan kita akan merenungkan pasti suatu saat gilirannya kita pun akan seperti itu. Maka tatkala ada orang yang sakit, terlebih misalnya saat sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk melihatnya. Kenapa? Agar kita lebih ingat kepada kematian. Tatkala kita sering ingat kematian, otomatis akan termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Karena pemutus ibadah kita adalah tatkala kita sudah meninggal dunia, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khudh min sihhatika qabla saqamika." Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau garing kan sudah ngalih apa-apa. Kalau sehat, pian kawa bahaji, kawa umroh, kau ibadah-ibadah fisik itu pian bisa mudah ketika apa? Sehat. Tetapi ketika pian garing maka akan sulit beribadah ibadah fisik seperti ini. Maka Rasul mengatakan dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Tadi kan manfaat bagi orang yang menjenguk. Nah, maka ada berapa tadi? Ada 2 ya. Yang pertama pahala yang besar, yang kedua menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur ini Allah katakan sebagai orang yang sedikit ya, orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jadi dibandingkan orang dapat musibah dan orang yang dapat nikmat, maka orang yang dapat musibah itu mudah untuk sabar. Mudah untuk sabar dibandingkan kalau dia dapat nikmat, lantas dia bersyukur itu lebih sedikit. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian apa manfaat yang kembali kepada orang yang sakit? Nah, ini manfaatnya apa? Orang yang sakit tersebut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsi ka dzikrullah. Apa manfaat pian garing, pian sakit? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musibah yang menimpamu termasuk garing, sakit, yang membuatmu kembali kepada Allah. Nah, kita garing. Namun ketika kita garing, kita sadar bahwa bisa jadi sakit ini adalah karena dosa. Akhirnya apa? Kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika garing, pian ingat dengan mati sehingga pian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang menimpamu yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ketika orang itu dapat musibah, inya malah rajin beribadah, rajin sembahyang, macam-macam. Namun ketika sugih, jabatan, bini 4, kadingat lagi.
Nah, macam-macam kada ingat, akhirnya tersibukkan dengan macam-macam. Maka musibah yang kita dapatkan membuat kita bertobat kepada Allah, membuat kita rajin beribadah, itu lebih bagus, lebih afdol, lebih baik dibandingkan dapat nikmat malah melupakan kita. Makanya kan dikatakan bahwa harta itu bisa barokah, bisa sumber kecelakaan, sumber kehancuran. Kalau harta itu barokah, berarti menjadi wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah sumber kebinasaan kalau harta tersebut malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya rajin menuntut ilmu, dulunya rajin berjamaah, timbah sukses kada terlihat lagi orangnya. Nah, maka ini adalah sebuah musibah. Musibah walaupun dia dapat harta banyak, tapi itu adalah musibah, musibah agama. Kada sembahyang lagi kah misalnya, kada belajar lagi kah misalnya. Maka musibah yang kita alami, namun membuat kita rajin beribadah, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat mati ya dan seterusnya, maka ini tentu lebih bagus dan lebih afdol. Makanya kalau kita dapat musibah, kita harus berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai pengingat untuk kita. Akhirnya kita banyak sembahyang, sunat, banyak baca Quran ya, menuntut ilmu agama, akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah manfaat dari dapat musibah. Maka orang yang sakit dia harus merenungkan. Bisa jadi sakit ini adalah karena akibat dari dosa saya juga. Allah menginginkan dosa saya dihapuskan. Sehingga dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi faedah yang utama dari orang yang sakit adalah maka bisa jadi musibah yang dia alami apapun itu menjadikan dia orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi orang misalnya ahli ibadahkah ya, kemudian ahli sedekahkah dan seterusnya. Kemudian apa faedah yang kembali kepada kedua belah pihak? Nah, orang yang menjenguk sekaligus orang yang dijenguk. Maka menumbuhkan saling mencintai dan menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya yang garing ini nang ketujuh menyambati pian elangi, bawakan minyak goreng ulang nang langka nah. Maka insya Allah minimal berkurang muarnya lawan pian. Nah, itu nah. Maka akan menumbuhkan rasa menyayangi, memaafkan dan seterusnya. Ini antara kedua belah pihak manfaatnya ketika sama-sama mengelangi dan dielangi, maka akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menyebarkan salam ya bisa menumbuhkan kecintaan antar sesama muslim, maka bagaimana dengan menjenguk tadi ya. Itu bentuk kita perhatian kepada orang yang dijenguk. Terlebih misalnya ketika kita menjenguk, kita tahu keadaan kondisi keuangan dia, keperluan dia. Ternyata kita memiliki yang dia perlukan, maka kita berikan. Maka tentu akan menumbuhkan perasaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hadis yang berkaitan tentang pahala orang yang akan pahala orang yang menjenguk orang yang sakit ini. Ya, ada beberapa hadis tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit. Hadis yang pertama dari sahabat Thauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada maridhan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sahih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, saudara ini bukan hanya kekerabatan, saudara seiman dan seislam. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai dia kembali pulang. Maka seakan-akan dia memetik buah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Maka ini maksudnya apa? Maka sebab utama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala di antara amalannya adalah suka menjenguk orang nanggaring, orang yang sakit. Kemudian hadis yang berikutnya, ini dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syalbani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ada maridun nada munadin minas sama, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seorang penyuruh akan menyuruh dari langit, engkau telah berbuat baik
dan berjalanmu pun baik, serta engkau telah menyiapkan sebuah tempat di surga. Nah, jadi ketika misal kita sholat berjamaah, maka kan dari rumah sampai ke sini kita kan berjalannya itu baik karena menuju ke masjid. Nah, begitu pula orang yang menjenguk orang yang sakit dari rumah menuju rumah sakit, maka jalannya itu adalah jalan yang baik, jalan yang karena jalan menuju ketaatan. Kemudian wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau akan menyiapkan atau memesan sebuah tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa amalan masuk surga adalah menjenguk orang yang sakit. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syalbani dari sahabat sekaligus menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah. Fa in kana qudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengunjungi saudaranya, saudara muslim yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan yang ada di surga sampai dia duduk. Jika dia telah duduk, orang yang beelang ini duduk, maka rahmat Allah akan meliputi dia. Nah, jadi kan ketika berjalan sampai duduk, seakan-akan dia memetik buah surga. Ketika dia duduk, maka rahmat Allah akan meliputi orang tersebut. Jika mengunjunginya di waktu pagi, ya, orang nang beelang ini di waktu pagi beelang, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai ketika sore hari. Dan jika dia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ya. Maka ini adalah keutamaan yang besar, amalan masuk surga, kemudian juga mendatangkan doa dari para malaikat. Nah, para ikhwas sekalian, di antara manfaat doa malaikat adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk doa malaikat adalah agar kita dapat hidayah. Makanya bisa jadi ya, seseorang yang ingin bermaksiat nggak jadi. Ada hal-hal yang membuat dia terhalang dari maksiat tersebut. Bisa jadi karena faktor doa malaikat. Ya. Maka ini adalah amalannya, kita dapat doa dari malaikat, yang bisa jadi adalah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya hadis yang keempat ya, dari sahabat Ka'ab bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan khadha fir rahmah fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka berarti dia telah menyelami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia duduk di sisinya orang nanggaring tadi, maka dia benar-benar tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah akan sangat banyak memberikan rahmat kepada orang yang mengunjungi orang yang sakit. Karena orang yang mengelangi sakit, maka orang ini kan berarti menyayangi orang yang sakit. Maka balasan Allah pun juga demikian. Barang siapa yang menyayangi maka akan disayangi. Maka barang siapa yang merahmati, menyayangi hamba-hamba Allah, niscaya Allah pun akan merahmati orang-orang tersebut. Kemudian adab orang yang menjenguk. Nah, kada sembarangan juga beelang-elang, ada adab-adab dan etikanya ya. Maka yang pertama adalah tentu orang yang ingin menjenguk mencari waktu yang pas, mencari waktu yang tepat, itu adab yang pertama. Mencari waktu yang tepat untuk meelangi orang nang garing. Maka kada mungkin pang kita meelangi sidin jam 2 pas sidin guring kayak itu nah. Atau baelang pas orang berbukaan. Maka pian harus tahu waktu-waktu yang sesuai ya. Jangan sampai pas sidin lagi istirahat. Karena kan terkadang orang nang garing itu kada nyaman ketika ada orang nang beelang. Beelang. Akhirnya waktu istirahat sidin pun akhirnya kada terpakai ya, karena banyak orang nang beelang.
Maka adabnya adalah kita harus memperhatikan waktu yang kita gunakan ketika menjenguk tadi. Maka jangan sampai di waktu sidin pas istirahat. Maka bagaimana caranya? Pian tanyakan lawan keluarganya yang standby di situ, kira-kira sidin nang kada guring, nang kada istirahat ya. Nang santai jam berapa? Nah, sehingga apa? Pian bisa mengulangi sesuai dengan adabnya. Kemudian di antara adabnya adalah yang kedua, ini pas pian beelang menjenguk ya. Maka menanyakan tentang kondisi sidin. Pas pian beelang, pian tanyakan kiapa habar pian. Nah, biasanya ketika kita bertanya kiapa habar pian, kalau sidin sudah baikan, pasti sidin mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sudah baikan. Maka pertanyaan pian ini pahala baik karena memancing orang mengucapkan alhamdulillah. Makanya bagus kalau pian bertamu kawan, biasakan menakuni kayak apa kabar. Nah, karena otomatis pertanyaan pian ini apa? Memancing kawan pian tadi mengucapkan alhamdulillah ulun baik-baik aja ajar. Nah, maka ini adalah pertanyaan yang bagus ketika kita bertanya dan dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Maka tadi yang kedua adalah menanyakan kondisi orang yang garing tadi ya. Maka ini adalah di antara adabnya. Nah, kemudian juga adalah ketika kita bertanya tadi maka jangan banyak betakun kayak itu nah. Maka cukup bisa pian betakun kondisi pian kayak apa kabar pian, nang mana nang sakit, ulun pijitika. Jangan terlalu banyak bertanya sampai kepada kayak apa pian anu duit kayak apa. Jangan terlalu mendalam kayak itu nah. Orang terkadang privasi, kadang terkadang dia ditanya tentang ya apa perawatan, biaya, adakah duit. Terkadang orang malu, sungkan untuk ditanya tentang masalah biaya dan seterusnya. Maka pian harus berlihat-lihat juga. Kemudian jangan banyak bertanya tentang hal-hal yang memberatkan sidin misalnya. Ya. Maka ini juga perlu diperhatikan. Terlebih misalnya yang garing ini dia muslim memang, namun dia kada sembahyang kayak itu, nah, kada sembahyang, maka kita ingatkan berkaitan dengan sholat, dengan sembahyang ya, tentang agamanya. Karena itu yang paling penting dari musibah ya. Maka yang kita khawatirkan adalah ketika sidin garing, kada sembahyang, imbah itu meninggal dunia. Nah, maka kan berarti sidin meninggal dalam keadaan apa? Kada sembahyang. Mungkin ada ya pemahaman bahwa kada wajib lagi pas garing sembahyang, ini salah. Maka selama kita sudah balik, kan syarat apa namanya harus orang yang sholat itu dia mukallaf kan. Mukallaf itu adalah balik dan berakal. Selama dia sudah balik dan akalnya masih ada, sesakit apapun dia wajib sholat. Makanya kan Nabi mengatakan kalau kada kawa sembahyang berdiri duduk. Kalau kada kau duduk maka dengan berbaring. Kalau kada kau berbaring juga maka dengan isyarat mata. Karena akalnya masih ada. Maka ini kewajiban kita sebagai bentuk nahi mungkar ya. Ketika ada orang nanggaring maka kita ingatkan sholat. Sholat tetap wajib semampu pian. Kalau kada kawa berwudu dengan banyu maka dengan bertayamum. Kalau kada kawa apa namanya ranjangnya diarahkan ke arah kiblat ya semampunya ya apa adanya. Maka ini adalah kewajiban kita ketika mengelangi orang nanggaring mengingatkan dia perkara yang wajib seperti sholat. Kita khawatir orang nanggaring ini terlebih keluarga kita pulang. Karena sembahyang akhirnya meninggal dunia subhanallah ya. Meninggalkan sholat itu para ulama berbeda pendapat lah. Antara dia tetap muslim atau dia keluar dari Islam. Meninggalkan sholat sekalipun dia hanya malas ya. Dia masih meyakini kewajibannya. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tetap muslim tapi mengerjakan dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa dia sudah keluar Islam. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Walaupun kita tetap memilih pendapat bahwa dia tetap muslim, namun mengerjakan dosa yang sangat besar. Nah, apakah status kita yang meninggalkan sholat ingin diperdebatkan oleh para ulama ini muslimkah kadakah? Tentu kita tidak mau. Maka tentu orang yang sakit ini harus diingatkan bahwa wajib tetap sholat selama akal masih ada. Kemudian ya, adab yang ketiga adalah mengingatkan akan keutamaan orang nanggaring. Nah, supaya sidin imunnya bertambah tadi ya. Kemudian agar punya harapan ya dan seterusnya. Maka ingatkan tentang keutamaan orang yang garing seperti
diampuni segala dosa. Maka penting di sini kita menyabari orang nang garing agar bisa sabar. Kenapa? Karena sakit adalah termasuk hal-hal yang menghapuskan dosa. Dan juga kita mengatakan kepada orang nang garing, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, bersih, suci insyaallah. Jadi kata-kata tahurun insyaallah, tidak mengapa, bersih insyaallah. Kata bersih itu maksudnya adalah bersih dari dosa. Karena dia sidin, karena orangnya garing, tapi syaratnya kalau dia bersabar. Kan la ba'sa tahurun insyaallah. Ketika kita tahu ada kawanan garing, apa ucapannya? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, suci insyaallah. Suci maksud apa suci ini? Suci dari dosa. Karena sidin garing. Syaratnya harus sabar. Kemudian yang keempat, adabnya adalah mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti tadi, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau di antara doanya adalah adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Dan seterusnya ini pian bisa baca di buku-buku yang kecil tentang doa-doa. Yang kelima adabnya adalah membawa oleh-oleh untuk menyenangkan nang garing. Ini adab termasuk adab ya, walaupun tidak wajib, maka nang diketujui sidin pian harus tahu. Sidin ketujuh martabak, pian bawakan martabak. Nah, nang ketujuh tapai gambut, nah pian bawakan tapi jadi nang garing itu harus tahu apa yang diketujui sidin. Kita berusaha untuk membawakan sehingga sidin terhibur dengan kedatangan kita ya. Kemudian yang keenam, adabnya adalah tidak terlalu lama mengobrol. Tidak terlalu lama mengobrol atau bepandiran. Ya siapa tahu sidin hendak guring dan seterusnya. Kemudian yang keenam, tidak bosan menjenguk orang yang sakit. Tidak bosan menjenguk orang yang sakit. Dalam artian ketika sidin garing dan ternyata lama, maka kita elangi lagi, kada sekali aja. Makanya kan menjenguk orang yang sakit itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah iyadatul marid. Kata iyadah itu secara harfiah maknanya adalah mengulangi. Nah, mengulangi. Jadi kada sekali. Jadi kalau seandainya sidin garing, lawas garing setahun gitu nah. Maka kita kadang melangi kada sekali aja. Mungkin sebulan berikutnya, 2 minggu berikutnya. Apalagi kita orang yang sidin ketujui kehadirannya kayak itu nah. Maka tidak sekali. Adabnya adalah agar jangan bosan mengelangi orang yang sakit, tidak cuma sekali tetapi beberapa kali ketika sakitnya lama. Kemudian yang kedelapan, adabnya adalah ini kita ringkas ya. Yang kedelapan adalah memberikan harapan sehat. Memberikan harapan sehat. Jadi kalau kita garing, kita berikan pengharapan agar sidin itu semangat untuk sehat ya. Jangan kayak kita, kan banyak kayak kita, ini kawanku mati mbahnya jar. Itu kan bukan pengharapan garing, malah orang down kasihan gitu nah. Jadi insya Allah pian sehat, pian berdoa kepada Allah, banyaki sedekah, banyaki silaturahim, itu kan memanjangkan umur. Nah kita berikan pengharapan sehat kepada orang yang garing. Kemudian yang kesembilan, ini yang paling penting adalah mengingatkan sholat. Nah adab yang berikutnya adalah mengingatkan kewajiban seperti sholat. Bahkan ini yang paling utama. Karena kan musibah ada dua. Ada musibah dunia, musibah agama. Garing itu musibah dunia. Tapi meninggalkan sholat musibah agama. Maka lebih berat mana? Musibah agama. Kalau musibah dunia, pian sakitnya itu, musibahnya itu mentok kalau pian meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, pian kada garing lagi, kada lagi musibahnya. Kada menjangkiti pian sampai ke dalam kubur kada. Tapi kalau musibah agama, kayak kada sembahyang tadi, pian dikubur bisa diazab Allah Subhanahu. Dapat musibah lagi. Maka sampai hari kiamat pulang diazabnya. Ketika sudah dikubur diazab, maka sampai hari kiamat. Maka jangan sampai dapat musibah dunia, akhirnya juga dapat musibah agama. Kalau musibah agama pian sabar berpahala, kalau ini enggak ada sabar-sabarnya, pian harus apa? Kerjakan. Pian harus hindari musibah agama tadi seperti tidak sembahyang. Maka ini penting, apalagi nanggaring kuitan kita. Ingatkan, ajarkan tentang sholat, tentang wudhu ketika garing, ya, tayamum ketika sakit. Ini kewajiban kita sebagai anak ya, berbakti kepada orang tua, mengingatkan perkara akhirat. Maka tadi kalau sidin garing, maka ingatkan tentang kewajiban-kewajiban seperti sholat. Kita khawatir abah kita nang garing, kada sembahyang, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan
meninggal dalam keadaan meninggalkan itu yang kita khawatirkan. Ya. Maka ini para ikhwah sekalian, adab yang paling utama ketika kita menjenguk nanggaring adalah yaitu diingatkan tentang kewajiban-kewajiban seperti sholat. Maka selama akal sidin masih ada, bagaimanapun kondisi sidin tetap wajib sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita nanti sambung kembali hak yang keenam tentang kalau sidin meninggal dunia, maka haknya adalah ikuti jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.